Sistem pengereman anti-blokir atau disingkat ABS. Kamu mungkin sudah pernah mendengarnya dan jika kamu mengendarai mobil atau motor modern, kemungkinan besar kamu sudah pernah menggunakannya. Tapi, bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Bagaimana cara? Rem anti-blokir bekerja. ABS menggunakan sensor kecepatan roda untuk menentukan apakah satu atau lebih roda mulai mengunci saat pengereman. Jika sebuah roda mulai mengunci, serangkaian katup hidrolik akan membatasi atau mengurangi pengereman pada roda tersebut. Hal ini mencegah slip dan memungkinkan Anda tetap mengendalikan kemudi. Kelihatannya cukup sederhana. Saya mulai mencetak 3D dan melakukan pemotongan CNC pada berbagai bagian mekanisme yang bisa melepaskan tegangan pada rem yang dioperasikan dengan kabel. Alasan saya memilih rem yang dioperasikan dengan kabel adalah karena saya tidak ingin repot dengan rem hidrolik di sepeda listrik rakitan saya yang lebih baru. Selain itu, sepeda yang ingin saya uji ini memiliki ban jalan yang lebih sempit dengan harapan ban tersebut akan memiliki daya cengkeram minimal di permukaan yang buruk. Tapi tidak butuh waktu lama sampai saya menemui masalah pertama saya. Jadi ini adalah mekanisme ABS yang akan melepaskan tegangan pada kabel rem. Tapi ada satu kekurangan besar pada desain ini, yaitu motor stepernya tidak cukup kuat. Awalnya saya menggunakan motor stepper ini yang memiliki torsi 1,2 Nm, dan yang baru ini memiliki torsi 2,8 Nm. Tapi tetap saja belum cukup untuk menahan tegangan rem jika saya menarik rem belakang. Motor ini kehilangan langkah. Jadi saya harus mendesain ulang seluruh mekanisme ini. Lalu saya mendesain ulang mekanismenya agar motor stepper memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar dengan menggunakan panjang tuas yang berbeda. Ini berarti motornya harus berputar lebih jauh, tapi juga memberikan gaya lebih besar untuk melawan tegangan pada kabel yang disebabkan oleh tangan saya. Yang juga berarti waktu responsnya akan sedikit lebih lama. Tapi bukan itu yang paling saya khawatirkan. Karena saya tidak menyadari betapa buruknya rem pelek setelah berkendara di atas rumput basah. Saya ingin menguji sistem ini pada roda belakang dan satu-satunya cara agar bisa terkunci adalah dengan menggeser berat badan saya ke atas dan ke depan sementara waktu untuk mengangkat roda belakang dari tanah, yang jelas sangat jauh dari ideal. Jadi setelah menyesuaikan mekanismenya sekitar 4 kali, saya memutuskan untuk membuangnya dan beralih ke sepeda dengan rem cakram hidrolik. Kalau kamu salah satu subscriber saya, kemungkinan besar kamu akan mengenali ini sebagai sepeda listrik buatan saya sendiri. Sebelum video ini, saya sudah melepas drivetrainnya karena baterai tegangan tinggi mengganggu elektronik ABS-nya. Untuk mengukur kecepatan roda dengan akurat, saya membuat cakram hasil cetak 3 dimensi ini dengan 120 slot di dalamnya. Dipasang pada garpu adalah sebuah sensor yang memiliki sinar inframerah. Dan sinar inframerah ini menyorot melalui slot-slot di cakram. Ketika roda berputar dan sinar tersebut terputus atau tersambung, sensor akan mengeluarkan sinyal tinggi atau rendah. Ini kemudian bisa digunakan untuk menghitung kecepatan roda hingga 50 kali per detik. Menariknya, saya melihat teknik pengukuran kecepatan yang persis sama ini digunakan pada sepeda motor dengan sistem pengereman anti-lock. Di bagian rangka yang lebih atas, ada sebuah kotak hitam yang berisi elektronik yang akan mengontrol sistem ABS. Di dalam kotak hitam terdapat papan tin C3,6 yang akan menjalankan kode Arduino dan juga memiliki slot kartu SD sehingga saya bisa melakukan pencatatan data dari pengujian agar nantinya sistemnya bisa dioptimalkan. Ketika kode Arduino mendeteksi rem perlu dilepaskan, ia mengirimkan pulsa ke driver motor stepper yang berada di dalam heatsink besar ini. Kemudian itu mengirimkan daya ke motor yang dipasang di setang untuk berputar. Mekanisme untuk melepaskan rem sangat sederhana. Ini hanya tuas panjang yang dijepit ke tuas rem dan dihubungkan ke seutas tali pendek. Tali itu memungkinkan rem digunakan seperti biasa, tetapi saat diperlukan, motor dapat menarik tuas rem melawan gaya dari tangan saya dan melepaskan rem. Sebelum saya mencoba sistem ini, mari kita bahas bagaimana sebenarnya pengaktifan sistem pengereman anti-lock itu bekerja. Jadi, Anda memiliki kendaraan yang bergerak dengan kecepatan konstan dan kecepatan putar roda sedemikian rupa, sehingga bagian terluar ban bergerak mundur dengan kecepatan yang sama seperti permukaan jalan relatif terhadap mobil. Ketika rem digunakan, jika gesekan antara ban dan jalan terlalu rendah, roda akan tergelincir. Tapi bagaimana elektronik ABS benar-benar mendeteksi hal ini dan tahu bahwa roda benar-benar tergelincir?
Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cukup rumit untuk dijawab, jadi mari kita coba pahami dengan beberapa pendekatan logis terlebih dahulu. Pengamatan awalnya adalah mengatakan bahwa roda sedang tergelincir ketika kecepatan roda sama dengan 0, yaitu saat roda berhenti berputar. Dan karena saya punya sensor kecepatan di roda depan sepeda saya, yang bisa saya lakukan adalah memprogram elektroniknya untuk melepas rem ketika kecepatannya menjadi 0. Sekarang, yang sebenarnya akan saya lakukan adalah memprogramnya untuk melepas rem ketika kecepatannya di bawah 0,5 meter per detik. Itu sekitar sedikit lebih dari 1 mil per jam. Dan alasannya adalah, kadang-kadang sensor mungkin terbaca 0,0001 meter per detik, sehingga rem tidak akan dilepas. Jadi rem akan dilepas ketika kecepatan di bawah 0,5 meter per detik. Mari kita coba ini. Oke, jadi tes-tes itu cukup berhasil. Ini membuktikan bahwa mekanismenya mampu melepaskan tekanan rem dari tangan saya dan membuat roda berputar lagi. Satu-satunya masalah adalah prosesnya sangat lambat. Waktu yang dibutuhkan dari saat roda benar-benar terkunci hingga motor stepper mulai menarik tuas rem kembali adalah sekitar 0,22 detik. Dan total waktu roda terkunci adalah 0,45 detik. Jadi roda tergelincir selama hampir setengah detik. Dalam hal waktu respon mekanis, yaitu waktu yang dibutuhkan motor untuk berputar dan menarik tuas dari tangan saya, itu akan sangat sulit untuk ditingkatkan tanpa menambah anggaran saya lebih jauh lagi. Saya sudah membeli 2 motor stepper yang berbeda untuk proyek ini, dan untuk membeli motor dengan torsi yang lebih tinggi lagi akan memakan biaya jauh lebih besar daripada yang ingin saya keluarkan untuk proyek ini. Jadi, yang akan saya coba lakukan adalah lebih fokus pada waktu respons elektroniknya. Motor stepper membutuhkan waktu sekitar 1/4 detik untuk bereaksi dan sepenuhnya melepaskan rem. Jadi jika kita bisa mengurangi waktu tunda elektronik itu, maka semoga kita bisa mendapatkan sistem rem anti-blokir yang cukup baik. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa roda akan tergelincir sebelum itu benar-benar terjadi? Baiklah, mari kita lihat pencatatan data. Grafik ini menunjukkan kecepatan roda dari waktu ke waktu dan kita bisa melihat ada penurunan besar pada kecepatan saat roda terkunci. Ketika kecepatan berada di bawah 0,5 meter per detik, rem akan dilepaskan. Kemudian kecepatannya naik kembali untuk menyesuaikan dengan kecepatan sepeda, dan rem diaktifkan kembali ketika kecepatannya lebih dari 0,5 meter per detik. Jadi, untuk meningkatkan waktu respon, kita perlu memicu pelepasan rem tepat di titik ini pada grafik. Mari kita lihat apakah memplot perlambatan roda akan memberi kita indikasi yang lebih baik. Grafik percepatan ini menunjukkan 3 lembah dan puncak yang jelas yang memperlihatkan kapan roda melambat hingga selip atau mempercepat untuk menyesuaikan kecepatan sepeda. Bagaimana jika kita menetapkan batas perlambatan yang akan memicu pelepasan rem? Misalnya, jika roda melambat lebih cepat dari minus 10 meter per detik kuadrat, rem akan dilepas. Kali ini, stepper membutuhkan 0,11 detik untuk mulai bergerak. Yang berarti kita telah memotong waktu respons elektronik menjadi setengahnya. Tapi ada sedikit masalah. Remnya hanya benar-benar dilepas sepenuhnya 1 kali. Oke, kali itu remnya dilepas 2 kali, tapi tetap saja tidak dilepas pada selip terakhir. Mungkin percobaan ketiga akan berhasil? Baik, saya sudah menganalisis data dan rekaman gerak lambat, dan yang saya sadari adalah perlambatan itu hanya nilai puncak, atau lebih tepatnya nilai terendah karena nilainya negatif. Tapi intinya, ini berarti rem hanya dilepas sementara. Rem tidak tetap terbuka sampai kecepatan roda meningkat lagi. Jadi, begitu sistem mendeteksi perlambatan yang sangat rendah, pada dasarnya rem langsung dilepas dan langsung dipasang kembali.
sehingga roda tidak punya cukup waktu untuk kembali ke kecepatan semula sebelum rem dipasang lagi. Ini bisa diperbaiki dengan menambahkan sedikit jeda pada berapa lama rem dilepas. Misalnya, rem bisa dilepas selama 1/4 detik. Jadi, rem dilepas lalu menunggu roda kembali ke kecepatan semula, kemudian rem dipasang lagi. Tapi masalahnya dengan cara ini adalah dalam beberapa kondisi, rem mungkin saja dinonaktifkan selama 1/4 detik tanpa alasan, sehingga bisa memperpanjang jarak pengereman sepeda. Jadi sekarang kamu mungkin mulai berpikir ulang tentang seberapa sederhana sebenarnya sistem rem anti-blokir. Dan sebelum saya melakukan riset untuk video ini, saya juga berpikir hal yang sama. Sepanjang riset saya menemukan banyak solusi berbeda tentang bagaimana mendeteksi kapan roda akan tergelincir sebelum benar-benar terjadi. Tapi sebagian besar semuanya bermuara pada satu variabel yang disebut rasio slip. Rasio slip adalah perbandingan antara kecepatan roda dengan kecepatan maju mobil. Jika roda tidak tergelincir sehingga mencengkeram permukaan jalan sepenuhnya, maka rasio slip akan menjadi 0. Jika kecepatan roda adalah 0 sehingga roda benar-benar terkunci dan meluncur di atas jalan, maka rasio slip adalah 1. Sekarang, rasio slip yang ideal akan bergantung pada banyak faktor berbeda, dan jika Anda mencari rasio slip di Google, kemungkinan besar Anda akan melihat grafik yang terlihat seperti ini. Sekarang, yang dimaksud grafik ini adalah rasio slip dapat memiliki rentang kecil di mana roda sebenarnya dapat berputar sedikit lebih lambat daripada kecepatan maju kendaraan. Tetapi jika keluar dari rentang ini di mana kecepatan roda jauh lebih lambat daripada kecepatan maju kendaraan, maka roda pasti akan berhenti dan mulai tergelincir. Jadi, itu terdengar cukup sederhana. Jika roda berputar lebih lambat daripada sepeda bergerak maju, maka saya hanya perlu melepaskan tekanan rem dan saya seharusnya bisa tetap mengendalikan. Tapi sayangnya, itu tidak semudah itu, karena saya tidak bisa dengan mudah mengukur kecepatan maju sepeda jika roda sedang tergelincir. Dengan mobil, Anda punya 4 roda. Jadi, jika satu roda tergelincir, Anda masih punya 3 roda lain untuk mengukur kecepatan maju mobil. Yang bisa Anda bandingkan ketiga roda itu dengan roda yang tergelincir dan melepaskan rem pada roda tersebut. Tapi, dengan sepeda, karena roda depan adalah roda terpenting yang tidak boleh tergelincir, Anda hanya punya roda belakang sebagai referensi. Dan jika roda belakang itu terangkat dari tanah atau terkunci, sekarang Anda tidak punya referensi lain untuk mendeteksi atau mengukur seberapa cepat sepeda melaju ke depan. Jadi, inilah rencana saya. Di dalam kotak tempat saya memasang elektroniknya, saya juga memasang akselerometer. Ini akan digunakan untuk mengukur perlambatan sepeda. Sekarang, yang akan terjadi adalah ketika saya menekan rem depan, akan ada perlambatan yang akan mengaktifkan mode aktivasi ABS. Yang akan dilakukan alat ini adalah menyimpan kecepatan awal roda sebelum mulai tergelincir dan juga akan memulai timer. Sekarang, karena kita bisa menghitung kecepatan dengan mengalihkan percepatan dengan waktu, kita kemudian bisa mengambil kecepatan awal dan mengurangkan hasil kali percepatan dengan waktu yang diukur dari periode tersebut. Jadi, kita pada dasarnya bisa memperkirakan kecepatan sepeda yang bergerak maju dari titik awal aktivasi ABS tersebut. Ini semua adalah teori, tapi karena saya sudah memasang akselerometer di sepeda sejak awal, saya sebenarnya sudah menerapkan teori ini pada data log sebelumnya dari pengujian lain. Dan hasilnya terlihat cukup menjanjikan. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengatur agar rem dilepas ketika kecepatan roda berada di bawah perkiraan kecepatan sepeda, karena itu berarti rodanya pasti sedang selip. Jadi yang akan saya lakukan adalah menulis kode untuk diprogram ke sepeda, lalu kita bisa mencobanya. Menurut saya, itu terlihat cukup bagus. Mari kita lakukan beberapa tes lagi untuk memeriksa keandalannya. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Oke, jadi itu tadi 3 tes sukses berturut-turut, semuanya terkendali. Mari kita periksa datanya dan rekaman gerak lambatnya. Dari 3 tes yang dilakukan menggunakan pelepasan rem yang dipicu rasio slip, rata-rata waktu dari roda berhenti hingga motor bergerak adalah 0,083 detik,
Dan waktu penuh dari roda terkunci hingga pelepasan adalah 0,311 detik. Artinya, sistem kontrol rasio slip yang diperkirakan oleh akselerometer ini sekitar 30% lebih cepat dibandingkan sistem yang dipicu kecepatan 0. Yang mana jika mempertimbangkan 0,24 detik dari waktu tersebut digunakan untuk motor berputar, waktu respons aktual dari elektronik itu sendiri 3 kali lebih cepat. Saya sadar ini masih belum cukup untuk mencegah roda terkunci. Tapi menurut data yang saya terima, untuk melepaskan rem sebelum roda benar-benar berhenti, seluruh sistem harus mendeteksi apa yang terjadi dan melepaskan rem dalam 0,08 detik. Tentu saja ini mungkin bisa dilakukan dengan anggaran yang lebih besar dan insinyur elektronik yang lebih terampil. Tapi untuk pengujian ini, tergelincir selama sepertiga detik dalam posisi tegak masih sangat memungkinkan dalam hal kontrol. Sekarang mungkin Anda berpikir, bagaimana dengan permukaan yang berbeda? Ya, saljunya tidak akan kembali dalam waktu dekat, jadi saya memutuskan untuk mencoba beberapa permukaan berbeda yang mungkin ditemui saat berkendara sehari-hari. Tapi ini membuat saya bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar membutuhkan sistem pengereman anti-lock pada sepeda? Sebenarnya, saya tidak ingat kapan terakhir kali saya jatuh dari sepeda murni karena pengereman saja. Tentu saja mengabaikan pengujian dalam video ini. Menurut saya ini penting untuk dipikirkan karena sistem pengereman anti-lock pada sepeda tidak akan menjamin cengkeraman pada roda depan. Misalnya, jika kamu berbelok terlalu cepat dan harus miring terlalu jauh di permukaan yang kurang sempurna, roda depan itu masih bisa kehilangan cengkeraman dan ABS tidak akan bisa menyelamatkanmu. Menurut saya, ABS pada sepeda motor adalah hal yang sama sekali berbeda. Karena sepeda motor melaju jauh lebih cepat dan juga lebih mungkin harus melakukan pengereman mendadak. Selain itu, biaya sistem pengereman anti-lock pada sepeda motor jauh lebih kecil persentasenya dari keseluruhan biaya kendaraan dibandingkan jika dipasang pada sepeda. Hal itu juga perlu dipertanyakan jika Anda ingin mengatakan bahwa sistem pengereman anti-lock baik untuk pesepeda yang belum berpengalaman. Karena kemungkinan besar tidak banyak pesepeda yang belum berpengalaman yang mau menginvestasikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memiliki sistem pengereman anti-lock. Bosch merilis sistem pengereman anti-lock untuk beberapa sepeda listrik mereka pada tahun 2018, dan mereka bahkan mengintegrasikan sistem anti-terjungkal ke depan, di mana pada dasarnya begitu roda belakang terangkat dari tanah, sistem akan melepaskan rem untuk mencegah Anda terjungkal ke depan. Menariknya, saya juga bisa menerapkan ini ke sepeda saya, karena unit akselerometer tersebut juga memiliki beberapa giroskop di dalamnya. Saya membaca ulasan tentang sistem sepeda listrik Bosch di ebikemtb.com, dan mereka mengatakan bahwa ABS sepeda listrik dari Bosch adalah solusi yang sempurna untuk sepeda listrik sewaan, yaitu untuk para turis. Dan saya pikir ini adalah poin yang bagus, karena saya tidak percaya ada banyak orang di luar sana yang belum berpengalaman bersepeda, yang mau mengeluarkan uang sebanyak yang dibutuhkan untuk mendapatkan sepeda dengan unit ABS. Tapi untuk para turis yang mungkin belum berpengalaman bersepeda, menurut saya ini sangat cocok. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Butuh sekitar 4 minggu untuk melakukan riset, mendesain, membuat proyek ini, dan mengujinya. Sebagian besar waktunya digunakan untuk pemecahan masalah, seperti motor yang tidak memiliki torsi yang cukup, dan juga kesalahan pada kode elektronik. Itu sempat membuat saya sedikit gila, tapi sebenarnya cukup menyenangkan.
Jika Anda menikmati video ini, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa memberikan tanda suka. Jika Anda baru di channel saya dan ingin melihat video serupa, tentu saja dengan topik yang berbeda, tapi tetap seputar teknik, silakan klik subscribe di bawah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua patron saya yang telah mendukung saya selama 4 minggu penuh kerja keras ini. Saya mengunggah berbagai video pembaruan tentang proyek ini seiring berjalannya waktu. Dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian di Patreon benar-benar membantu saya mengarahkan pembahasan ke topik yang memang ingin diketahui orang-orang. Dan kalian juga memberikan beberapa saran yang bagus untuk membantu saya tetap di jalur yang benar. Karena saya sempat kebingungan karena terlalu banyak informasi pada beberapa tahap. Ya, jadi terima kasih banyak sudah menonton dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa!